Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rahmawati dari Prodi PAI semester 5. Pertanyaan pertama seputar psikologi pendidikan. Pada pertanyaan pertama terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan terdapat dua kata yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi secara etimologi atau bahasa terdiri dari dua kata, yaitu psike yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Menurut Al-Ghazali, psikologi adalah ilmu yang mempelajari penghayatan dan tingkah laku manusia. Pendidikan, akar kata pendidikan adalah didik atau mendidik, yang secara harfiah berarti memelihara dan memberi latihan, sedangkan pendidikan menurut Muhib bin Syah merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mengubah sikap dan perilaku seorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, psikologi pendidikan yaitu merupakan psikologi terapan yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktek pendidikan. Poin kedua yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Apa saja manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Yang pertama, dapat memiliki 3 kemampuan dasar. 3 kemampuan dasar meliputi understanding, predicting, dan controlling. Understanding memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip psikologi yang pada umumnya mendasari tingkah laku. Predicting, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, diharapkan mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan psikologis yang terjadi di lapangan pendidikan. Controlling, mampu menguasai dirinya dan terampil mengatasi permasalahan kependidikan dan psikologis. Manfaat yang kedua, yaitu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam memberikan pengajaran. Misalnya, stres, temperamen, situasi lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana perkembangan tingkah laku anak. Poin ketiga, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, baik formal maupun non-formal, di mana di dalamnya terdapat proses interaksi antara pengajar dan siswanya. Poin keempat, ada metode dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, ada metode observasi, yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Yang kedua, metode klinis. Metode yang digunakan untuk menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Yang ketiga, ada metode tes, yaitu metode pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Yang keempat, ada metode ilmiah, yaitu menyelesaikan permasalahan perilaku yang lebih kompleks yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sistematis, dan objektif. Yang kelima, ada metode eksperimen, yaitu melakukan pengontrolan secara ketat terhadap faktor-faktor atau variabel-variabel yang diperkirakan dapat mencemari atau mengotori hasil penelitian tersebut. Pertanyaan kedua, saya mengambil motivasi dan implikasinya pada proses pembelajaran. Apa sih motivasi itu? Motivasi yaitu suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengerahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Implikasinya dalam proses pembelajaran, yang pertama yaitu dengan membangkitkan minat belajar dengan menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari dan cara-cara pembelajarannya. Selanjutnya yaitu dengan mendorong rasa ingin tahu siswa. Nah, guru yang terampil akan mampu menggunakan cara-cara untuk membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, peran psikologi pendidikan untuk tujuan pendidikan pada masa pandemi. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang, kita dianjurkan atau diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring di rumah. Nah, pada masa ini, problem-problem yang dialami anak itu yaitu merasa kehilangan figur yang mengarahkan dalam belajar, merasa kehilangan dukungan sosial dari teman di sekolah, merasakan kehilangan suasana belajar yang sifatnya memberikan dorongan atau motivasi, serta merasa terbebani dengan berpindah-pindahnya aktivitas sekolah di rumah, terutama ketika dilakukan dalam bentuk pemberian tugas-tugas yang terlalu banyak. Nah, jadi peran psikologi pendidikan yaitu membangun kemandirian anak dalam belajar dengan cara menguatkan motivasi internal. Bagaimana cara menguatkan motivasi internal itu? Yang pertama, guru itu memberikan keleluasaan anak-anak untuk menggunakan caranya sendiri. Yang kedua, yaitu memberikan dukungan dengan menyiapkan bahan-bahan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu yang tadi, membangkitkan minat belajar dengan menunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka, baik pada masa sekarang maupun nanti. Sekian jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.